Pagi hari ini saya akan bicara dengan tema 4 tense keselamatan. Tense adalah bentuk waktu keselamatan. Sebenarnya hal ini pernah saya sampaikan, tetapi saya memandang penting untuk kita bersama-sama mempelajarinya kembali. Mari kita simak pembahasannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kristus. Tetapi juga keselamatan itu adalah soal apa yang dituntut dari manusia. Permasalahannya adalah banyak orang memahami bahwa keselamatan itu hanya apa yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Tetapi lupa untuk melihat ada banyak ayat di Alkitab juga yang menjelaskan bahwa keselamatan itu juga merupakan apa yang dituntut dari manusia. Mari lihat contoh ayatnya. Contoh bahwa keselamatan itu sesuatu yang dituntut dari manusia. Markus 8 ayat 34 sampai 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara perhatikan, ia harus menyangkal dirinya. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, maka kita harus menyangkal diri kita, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Memang keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi tidak berhenti di situ, sebab keselamatan juga adalah sesuatu yang dituntut dari manusia. Ayat yang lainnya, Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan, orang yang bertahan pada kesudahannya. Artinya ada sesuatu yang dituntut ketika keselamatan telah diberikan. Lalu kemudian Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Mengapa tidak dapat? Sebab itu perlu perjuangan. Oleh sebab itu, keselamatan bukan hanya sesuatu yang Tuhan telah, sedang, dan akan lakukan, tetapi sesuatu yang dituntut dari kita, dalam hal ini berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Terkait itulah saya pernah menyampaikan bahwa kita mengerti dalam Alkitab ada 3 aspek keselamatan. Aspek yang pertama adalah aspek posesif. Posesif itu berhubungan dengan kepemilikan dan kecemburuan. Kalau misalnya ada orang pacaran, pacarnya pergi jalan dengan orang lain, misalnya cewek dia pacarnya pergi jalan dengan cowok lain, sudah sewajarnya kalau cowoknya cemburu. Benar Yosua? Benar Lydia, kalau Yosua jalan sama cewek lain pasti ada rasa cemburu. Itulah yang disebut posesif. Dan dalam batas tertentu itu adalah sesuatu yang normal, itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah memiliki aspek posesif. Kalau kita baca misalnya, posesif artinya merasa menjadi pemilik, mempunyai sifat cemburu. Dalam hal ini kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita jadi milik kepunyaannya. Ia cemburu kalau kita mencintai yang lain, dalam hal ini dunia ini dan segala kemegahannya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Kamu tidak bisa mencintai si A bersamaan dengan mencintai si B dalam hal ini. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh jahat. Sebab itu 2 hal yang sangat berbeda. Kalau kita baca lagi dan perhatikan bahwa Rasul Paulus katakan, kalau kita melakukan itu, minum
cawan perjamuan Tuhan dan cawan perjamuan roh-roh jahat, maka itu membangkitkan cemburu Tuhan. Itu artinya ketika Tuhan Yesus tebus kita, maka ada aspek posesif keselamatan di situ, di mana Dia mengatakan kamu milikku dan kamu tidak boleh mencintai yang lain. Kalau kita baca dalam Yakobus 4 ayat 4-5, firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Saudara perhatikan, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Artinya kalau kamu mencintai yang lain, maka engkau tidak mencintai sesungguhnya yang sudah menjadi pasanganmu saat ini. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang-orang yang suka selingkuh itu menjadikan dirinya musuh pasangannya. Jadi jangan suka selingkuh. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara perhatikan, Allah dalam bahasa antropomorfisme, dia menunjukkan dirinya bahwa dia pribadi yang cemburu. Karena dia memiliki kita, dia menciptakan kita, maka roh yang ditempatkan pada kita itu diingininya dengan cemburu. Kalau roh itu kita serahkan kepada dunia ini untuk dibinasakan, maka tentu Tuhan kita yang menebus kita adalah Tuhan yang cemburu, sebab Dia memiliki kita. Lalu kita baca Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita nggak bisa mencintai Tuhan sekaligus mencintai dunia ini. Harus pilih salah satunya, saudara. Itu sebabnya ketika kita diselamatkan, maka kita perlu mengerti bahwa keselamatan itu mengandung aspek posesif. Tuhan memiliki kita dan Dia cemburu kalau kita mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Dia. Lalu kemudian, keselamatan memiliki aspek progresif. Progresif artinya ke arah kemajuan atau bertingkat-tingkat naik. Dalam Filipi 2 ayat 12 firman Tuhan katakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, kita sudah diselamatkan, tetapi kita disuruh lagi mengerjakan keselamatan. Itulah yang dimaksud keselamatan dalam aspek progresif. Dalam Efesus 4 ayat 11, ketika bicara soal pemberian karunia, Rasul Paulus katakan begini, "Ialah yang memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pemberita kabar baik itu, dan yang lain pula diangkatnya menjadi guru-guru dan pemelihara jemaat." Ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya. Saudara perhatikan, umat Allah dilengkapi. Artinya ketika kita ditebus, kita masuk sebuah keadaan di mana kita harus dilengkapi. Jadi bukan berarti ketika kita sudah ngaku percaya Tuhan Yesus, lalu kita tidak perlu dilengkapi, kita sudah selamat, lalu tidak ada pertumbuhan, tidak ada progresif. Itulah keselamatan dalam aspek progresif. Maka ketika kita masuk sebagai orang percaya, jangan pikir itu sudah selesai, itu baru awal. Dan itu artinya kita masuk pada sebuah kondisi di mana kita harus dilengkapi atau dibekali. Dan itu supaya dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Ayat 13, dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Saudara perhatikan, makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran. Dan orang-orang yang licik, mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat mereka.
Pertumbuhan kita bertujuan untuk kita semakin memahami kebenaran yang murni itu, saudara. Ayat 15, tidak. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama, ditekankan lagi soal progresif, makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Pada kenyataannya kita mengerti bahwa pertumbuhan Tuhan bisa kerjakan lewat beberapa hal. Dalam hal ini lewat karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan yang kedua tentu lewat peristiwa hidup yang terjadi sehari-hari. Konflik dan berbagai macam hal yang kita lewati itu menjadi sarana Tuhan untuk mengerjakan keselamatan progresif di dalam diri kita. Itu aspek keselamatan progresif, saudara. Dan kalau kita melihat dalam perspektif yang lain dalam dunia teologi, ada yang disebut pengudusan definitif dan pengudusan progresif. Pengudusan definitif adalah pengudusan posisional. Pengudusan secara status, yaitu yang sering disebut juga pengudusan pasif. Lalu ada pengudusan progresif, yaitu pengudusan secara pengalaman, di mana kita bukan hanya berstatus kudus, tapi kita harus berkeadaan kudus. Disinilah peran kita untuk aktif di dalam pengudusan itu. Dan ketika kita aktif dalam pengudusan, itulah yang disebut kita mengerjakan keselamatan. Itulah keselamatan dalam aspek progresif, saudara-saudara. Kemarin saat saya ujian pendeta, ada cukup sedikit perdebatan dengan penguji soal pengudusan. Yang katakan pengudusan itu satu kali saja. Lalu saya jelaskan pengudusan itu berprogresif. Ada soal status itu ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dijadikan berstatus kudus. Tetapi kemudian keadaan karakter kita belum kudus. Dan itu yang harus diubah. Lalu saya jelaskan, apakah Pak pernah lihat bahasa aslinya? Sedikit menantang, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, pengudusan dalam aspek prospektif. Maksud saya keselamatan dalam aspek prospektif. Keselamatan bukan hanya posesif dan progresif, tapi juga prospektif. Artinya kita diselamatkan dalam pengharapan. Dalam Roma 5 ayat 9 firman Tuhan katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara nggak usah heran kalau dalam kekristenan ini pendeta sering katakan kita sudah diselamatkan. Lalu saudara membaca Alkitab, kita pasti akan diselamatkan. Maksudnya apa? Inilah yang disebut keselamatan, aspek posesif, aspek progresif, dan aspek prospektif. Kita harus kerjakan keselamatan kita. Loh, apa maksudnya? Katanya telah. Tapi kok kita harus kerjakan? Sekarang kita akan diselamatkan. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Ya. Karena keselamatan itu mengandung 3 aspek ini. Ayat 10 saya bacakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Akan diselamatkan. Kalau kita baca dalam Ibrani 9 ayat 28, firman Tuhan juga katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Sudah perhatikan? Menganugerahkan keselamatan. Loh, bukankah keselamatan sudah dianugerahkan waktu Yesus mati di kayu salib? Memang itu sudah dianugerahkan. Tetapi perlu ingat ada keselamatan dalam aspek progresif. Di mana Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Diselamatkan dalam pengharapan artinya keselamatan itu belum kelihatan saat ini. Makanya disebut keselamatan dalam pengharapan. Sebab sesuatu yang dilihat tidak dapat lagi disebut pengharapan. Tetapi sesuatu yang belum dilihat maka itu bisa disebut sebagai pengharapan.
Karena keselamatan dalam aspek prospektif ini belum bisa kita lihat, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali membawa kita masuk langit baru, bumi baru, itu belum kita bisa lihat. Maka itulah yang disebut Alkitab keselamatan dalam pengharapan. Itulah keselamatan dalam aspek prospektif. Nah, dengan 3 gambaran yang saya berikan dalam konteks aspek keselamatan ini, maka saya mau bawa saudara melihat lagi 4 tense keselamatan. Di dalam Alkitab, kata kerja atau verb keselamatan dalam bahasa Yunani itu ditulis dalam 4 bentuk waktu atau 4 tense ini, saudara-saudara. Di Alkitab, kata kerja Yunani itu adalah sozo, ya, sozo. Dan itu kalau ditulis di Alkitab dalam bahasa aslinya selalu dalam 4 bentuk waktu. Bagi saudara yang sangat awam, mari saya jelaskan hal ini. Oke. Aspek pertama dalam aspek. Oke, diperbaiki dulu, ada kesalahan. Ya. Masih nyambung? Oke. Oke. Tense pertama dalam keselamatan adalah tense auris. Belum? Oke, kita lihat dulu. Ini tadi goyang. Ya, maaf saudara-saudara, ada kesalahan teknis. Oke, ya. Tadi ada kabel yang goyang untuk jemaat kalau bertanya-tanya ada apa? Ada kabel yang goyang sehingga gambarnya hilang. Oke. Saya ulangi ya, saya ulangi. Di Alkitab, kata kerja keselamatan itu bahasa Yunaninya sozo. Dan itu ditulis di Alkitab dalam 4 bentuk waktu. 4 bentuk waktu itu seperti apa, Pak? Sederhananya kalau kita di Indonesia, kemarin, hari ini, besok. Nah, itu bentuk waktu. Saya kemarin makan, saya sedang makan hari ini. Saya akan makan besok atau saya akan makan nanti. Ya, itu bentuk waktu. Dulu, sekarang, besok. Ya. Sudah, sedang, akan. Itu bentuk waktu. Nah, dalam bahasa Yunani, keselamatan itu ditulis dalam 4 bentuk waktu ini. Ya, ada yang namanya auris. Auris itu dulu pernah terjadi. Ya, dulu pernah terjadi dan penekanannya 1 kali untuk selama-lamanya di titik sejarah itu tidak akan terulang lagi. Jadi apa yang terjadi dulu tidak akan terulang lagi dan itu hanya terjadi di titik sejarah itu. Itu yang biasanya digambarkan dengan aorist tense. Lalu ada yang namanya perfect, keselamatan perfect. Itu keselamatan telah terjadi. Jadi mirip dulu pernah tapi telah terjadi. Dan ketika telah terjadi itu ada dampaknya sampai saat ini. Lalu present tense itu artinya keselamatan itu sedang terjadi. Kita sedang diselamatkan, kita sedang mengerjakan keselamatan. Lalu ada tense future, di mana keselamatan itu akan terjadi. Nah, mari kita lihat yang pertama. Keselamatan dalam bentuk aorist tense. Kalau kita memahami ini, maka kita tidak akan bingung soal keselamatan. Maka perdebatan soal keselamatan itu akan selesai sebenarnya kalau kita pahami 4 bentuk waktu ini. Keselamatan dalam bentuk auris itu penekanannya adalah keselamatan merupakan tindakan Allah yang sudah selesai 1 kali untuk selama-lamanya. Tindakan Allah itu tidak akan terulang lagi. Contohnya adalah pengorbanan Kristus 1 kali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Kristus itu tidak mungkin terulang lagi. Jadi ketika kata keselamatan itu ditulis dalam bentuk aorist tense, maka itu merujuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu penebusannya. Gak heran di Ibrani 10 ayat 26-27 dikatakan begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara perhatikan, kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita nggak boleh lagi buat dosa. Kalau kita suka buat dosa lagi, maka itu disebut durhaka.
Makanya kalau ada anak yang suka melawan orang tuanya, ya, tidak mau dengar nasihat, bahkan melawan orang tuanya, itu disebut anak durhaka. Orang Indonesia ini kualat ini. Orang Indonesia bilang anak ini kualat nanti, ya. Durhaka dia. Orang durhaka itu Alkitab katakan akan dihukum di neraka. Dan orang durhaka itu disebut dalam Alkitab adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi terus-menerus melakukan dosa. Nah, itu bagi orang seperti ini tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sebab keselamatan itu dulu sudah terjadi. Ya, dan ketika sudah terjadi maka tidak bisa terulang lagi. Tidak ada lagi pengorbanan untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukannya dengan sengaja itu. Kisah Rasul 15 ayat 11. Disinilah muncul kata kerja keselamatan dalam bentuk auristens itu. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ini itu seperti berbentuk apa? Future. Seperti berbentuk masa depan akan diselamatkan, kita akan beroleh keselamatan. Sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu berbentuk auristens, dulu pernah diselamatkan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari jauh lebih baik untuk menerangkan itu. Saya bacakan. Sebaliknya kita percaya dan kita diselamatkan karena belas kasihan Tuhan Yesus. Begitu juga mereka. Jadi ketika dikatakan di sini kita diselamatkan, artinya dulu kita pernah diselamatkan karena belas kasihan Tuhan Yesus. Lalu keselamatan dalam auristens itu muncul juga dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan, artinya kita dulu pernah diselamatkan dalam pengharapan. Dan selanjutnya, kita baca lagi ayat berikutnya. Ini saya baca-bacakan ayatnya, nanti saya berikan benang merahnya, saudara. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Artinya dialah yang dulu pernah menyelamatkan kita. Dia dulu pernah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan itu dialah yang telah menyelamatkan kita itu merujuk kepada penebusan Kristus di atas kayu salib yang satu kali untuk selama-lamanya itu. Lalu Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Artinya dia dulu pernah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi menyelamatkan di situ penekanannya pada penebusan di atas kayu salib. Yang satu kali untuk selama-lamanya dalam titik sejarah dan itu tidak akan terulang. Itu ayat-ayat yang menggunakan auristens. Nah, sekarang kita melihat ayat-ayat yang menggunakan perfect tense. Perfect tense itu dulu telah terjadi, ya, dan dampaknya masih ada dalam sejarah. Itu penekanannya. Kalau saudara baca di situ kata kerja keselamatan dalam bentuk perfect tense, penekanannya Allah memberikan keselamatan itu dan keselamatan itu adalah inisiatifnya Allah, bukan manusia. Jadi kalau keselamatan dalam bahasa Yunani, sozo itu ditulis dalam bentuk perfect tense, itu penekanannya pada Allah lah yang berinisiatif memberikan. Jadi pemberi keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Contoh kata kerja keselamatan yang memakai perfect tense itu ada di Efesus 2 ayat 5 dan 8 yang inti bunyinya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, mari kita lihat ayatnya. Saya ajak kita membacanya bersama-sama di rumah masing-masing. Efesus 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, itu seharusnya saya kutip dari ayat 4 biar lebih jelas. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, diselamatkan di situ dalam bentuk perfect tense. Jadi oleh kasih karunia. Ketika keselamatan ditulis dalam bentuk perfect tense, itu penekanannya bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan itu, bukan kita
yang memberikan keselamatan. Lalu Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara perhatikan sekali lagi, saya ulangi ini, bahwa memang keselamatan dalam perfect tense, penekanannya pada pemberian Allah. Kalau kita lihat ke belakang ke perjanjian lama, dalam Kejadian 3 ayat 21, di situ dicatat bahwa ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan Allah berinisiatif membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Pakaian dari kulit binatang ini menunjukkan adanya hewan yang dikorbankan, saudara-saudara. Nah, dan hal ini tergenapi dalam perjanjian baru. Ketika Allah berinisiatif mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena keselamatan adalah inisiatifnya Allah yang ditulis dalam perfect tense itu, maka kita orang Kristen mempercayai konsep keselamatan hanya oleh anugerah. Jadi kalau saudara pernah dengar kata sola gratia, apa sih maksudnya? Maksudnya kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Dan penekanan dari keselamatan hanya oleh anugerah itu pada keselamatan itu adalah inisiatifnya Allah. Tanpa Tuhan berinisiatif, tanpa Allah berinisiatif, maka tidak mungkin ada keselamatan. Itulah penekanannya. Tetapi jangan lupa bahwa kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ada kalimat selanjutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, sola gratia memang benar diselamatkan hanya oleh anugerah. Lalu kita pertanyakan, anugerah yang seperti apa? Maka jawabannya adalah anugerah yang diresponi. Sebab kalau hanya oleh anugerah itu tidak diresponi, maka tidak mungkin ada yang namanya keselamatan. Namun, ketika Alkitab bicara keselamatan dalam bentuk perfect tense, penekanannya Allah pemberi keselamatan itu. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa kita perlu meresponi keselamatan itu. Jadi kalau Allah tidak memulai untuk menyelamatkan manusia, maka tidak mungkin ada manusia yang bisa selamat. Itulah maksudnya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Jadi manusia tidak bisa sombong atau memegahkan diri. Ada banyak orang salah memahami keselamatan bukan karena perbuatan baik. Dia pikir setelah jadi Kristen, maka perbuatannya itu tidak menyelamatkan dia. Padahal perbuatan itu adalah bukti dari imannya. Perbuatan itu adalah bukti dia mengerjakan keselamatannya. Itu pemahaman yang perlu kita pahami. Lalu, keselamatan ditulis juga dalam tense present atau bentuk waktu present. Kata kerja keselamatan dalam bentuk present tense hendak menjelaskan bahwa keselamatan itu sedang terjadi. Artinya, keselamatan itu adalah suatu proses yang berkelanjutan. Apa maksudnya keselamatan adalah proses yang berkelanjutan? Ternyata kalau kita selidiki Alkitab, kata kerja sozo, ya, keselamatan dalam bentuk present tense itu, menariknya dia selalu berkaitan dengan Injil. Nah, ini yang perlu dipahami, saudara. Berkaitan dengan Injil. Kalau kita baca 1 Korintus 1 ayat 18, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, diselamatkan itu bukan telah diselamatkan, bukan. Bukan dulu pernah diselamatkan, bukan. Tetapi bagi kita yang sedang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi sampai sini saudara bisa bedakan, ya. Sayangnya memang dalam bahasa Indonesia nggak bisa. Harusnya bisa ditulis itu, tetapi diterjemahkan seperti ini saja, sehingga kita tidak memahami ada tense-tense di dalam Alkitab itu secara jelas. Ya. Jadi pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi yang binasa. Tetapi pemberitaan salib yaitu Injil bagi kita yang sedang diselamatkan,
itu adalah kekuatan Allah. Jadi keselamatan dalam present tense itu berhubungan sekali dengan berita Injil. Kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 2. Saya ajak yang di rumah baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Perhatikan, oleh Injil itu bukan kamu sedang diselamatkan. Bukan kamu telah diselamatkan. Bukan oleh Injil itu dulu kamu telah diselamatkan. Bukan gitu. Ya. Kalau oleh salib Kristus dulu kamu telah diselamatkan, itu betul. Ya. Salibnya, penebusannya. Ya. Tetapi oleh Injil itu kamu bukan dulu, bukan telah, tetapi sedang diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita itu apa? Darah Yesus, salib Yesus, atau Injil? Jawabannya semuanya. Perbedaannya salib Yesus atau darah Kristus itu dulu telah menyelamatkan kita. Kalau Injil itu sedang menyelamatkan kita. Maka penting Injil untuk diperdengarkan kepada setiap orang. Bahkan kepada orang-orang yang dulu telah diselamatkan. Itu sebabnya jadi Kristen kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita hanya sampai dulu telah diselamatkan, tapi kita tidak masuk dalam sebuah proses berikutnya, yaitu sedang diselamatkan. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita perlu mendengar firman Tuhan lewat online. Dimanapun saudara berada, saudara perlu Injil. Sebab Injil itu sedang menyelamatkan kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Nah, gak heran di Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus pernah katakan gini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Maka kita perlu belajar Injil, saudara. Oleh sebab itu, seringkali kita mempunyai konsep yang salah tentang penginjilan. Penginjilan hanya dipikirkan penjangkauan keluar. Seharusnya penginjilan itu tidak berhenti sampai penjangkauan keluar. Penginjilan itu sampai kepada pembinaan di dalam gereja. Itu juga penginjilan. Ada banyak orang berpikir penginjilan itu hanya keluar. Itu benar. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah, itu keluar. Tetapi jangan lupa bahwa Injil itu juga sedang menyelamatkan. Dan sedang menyelamatkannya itu untuk orang-orang yang sudah percaya dan sudah bergabung menjadi jemaat Tuhan. Maka ketika Injil diberitakan, Injil itu sedang menyelamatkan mereka bila mereka meresponinya. Pertanyaannya bagaimana Injil itu bisa menyelamatkan? Saya jelaskan proses logisnya. Ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi seringkali orang tidak memahaminya. Karena keselamatan itu selalu ditekankan darah Yesus, salib menyelamatkan kita. Benar, itu tidak terbantahkan. Tetapi jangan lupa keselamatan itu juga adalah dalam tense present. Kalau dalam aspeknya, dalam aspek progresif. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana Injil itu bisa menyelamatkan? Injil dalam bahasa Yunani-nya adalah euangelion yang artinya kabar baik, a good message. Sebuah berita baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Kristus dan semua yang diajarkannya. Bukan cuma soal penebusan, tetapi semua yang diajarkannya. Dan karena itu Injil itu kabar baik, maka kabar baik itu masuk ke telinga kita, masuk ke pikiran kita. Dan Injil itu memperbaharui pikiran kita. Saat Injil memperbaharui pikiran kita, saat itulah terjadi proses keselamatan. Itulah keselamatan dalam aspek progresif, salah satunya. Dan itulah keselamatan dalam bentuk present tense. Proses keselamatan, keselamatan yang sedang terjadi. Jadi kalau saudara, saya buat simpelnya gini. Bagaimana keselamatan yang sedang terjadi itu? Adalah ketika pikiran kita sedang diperbaharui terus-menerus dengan kebenaran Injil. Nah, kalau kita tidak sedang diperbaharui oleh Injil, maka kita tidak sedang berproses di dalam keselamatan. Mungkin kita hanya ada di sebuah titik, kita dulu pernah diselamatkan. Kita telah diselamatkan dalam arti penebusan.
Dalam arti menerima keselamatan yang adalah pemberian Tuhan. Tetapi kita tidak masuk sebuah proses di mana keselamatan dalam bentuk present tense itu. Di mana kita diperbaharui oleh kebenaran yang memerdekakan itu. Jadi itulah yang dimaksud keselamatan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kemarin saudara-saudara, saat saya ujian pendeta, ya, penguji berkata, ini Pak Mesak nih khotbahnya doktrin terus. Bahkan kalau diundang, itu khotbahnya sering lama. Kalau diundang saya misalnya ada tukar mimbar. Saya bilang memang saya kebiasaan gitu, karena jemaat yang saya layani itu suka belajar. Saya bilang kulturnya suka belajar, amin jemaat. Suka belajar ya. Lalu ditanya, apakah jemaat tidak bosan dengar Pak Pendeta ngomong terus? Ya, kultur jemaat yang saya layani suka belajar, jadi mereka suka dengar seperti ini. Ya. Jadi kenapa? Karena Injil itu menyelamatkan kita. Bukan hanya soal Tuhan memberkati kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita, itu sudah pasti. Saya ditanya juga seperti ini. Ya kan, salah satu asas gereja Kemah Injil ini adalah penyembuhan, Kristus penyembuh kita. Apakah Pak Mesak sering mengkhotbahkannya? Saya katakan ya sudah pasti, saya mengkhotbahkan Kristus penyembuh kita. Tidak mungkin jemaat ada di situ sakit lalu saya katakan Tuhan panggillah dia, nggak mungkin kan? Saya pasti doakan Tuhan sembuhkan dia. Tetapi dalam pengajaran penekanan saya adalah setelah sembuh mau apa? Penekanannya di situ, kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kita berkat kesembuhan, selanjutnya apa? Apakah kita akan kembali kepada dosa kita yang dulu? Seharusnya kita bertobat dan lebih mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memang semua sakit, memang tidak semua sakit karena dosa. Nah, itu juga salah satu pertanyaan kemarin di ujian pendeta. Dan saya harus jawabnya, saudara. Jadi, yang saya maksudkan adalah bahwa kita perlu belajar kebenaran Injil. Dan memang dalam prosesnya, dalam prakteknya, belajar kebenaran Injil itu memang memerlukan pengetahuan, memerlukan pikiran. Saya membaca satu tulisan begini yang saya rasa bagus sekali. Tidak pernah ada otak yang rusak karena dipakai. Setuju? Nggak pernah ada otak yang rusak karena dipakai. Dan satu tulisan itu selanjutnya mengatakan begini, bahwa kamu tidak mungkin bisa mengikut Kristus tanpa menggunakan pikiranmu. Kamu tidak mungkin bisa ikut Tuhan Yesus tanpa gunakan pikiranmu. Karena engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Maka memang dalam proses keselamatan itu kita harus belajar kebenaran Injil. Tanpa kebenaran Injil tidak mungkin pikiran kita diperbaharui. Dan memang seringkali prosesnya adalah belajar doktrin. Nah, lalu saya ditanya, apakah jemaat tidak bosan? Saya katakan kadang-kala kalau pendeta saya undang, khotbahnya tidak doktrin, itu menurut saya jemaat juga kurang responsif. Ya, saya ngomong aja apa adanya. Ya. Jadi memang seperti itu, karena kita punya kultur yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi, saudara-saudara, kebenaran Injil itu seharusnya menjadi kesukaan kita. Sebab menjadi Kristen itu bukan hanya soal ngaku percaya kepada Kristus, tapi soal dibaharui pikiran oleh firman Kristus. Amin. Jadi Kristen itu bukan cuma soal, oh saya percaya Kristus, tapi saya nggak suka firman-Nya. Loh, nggak mungkin. Kamu suka dia, kamu suka dengar perkataannya. Kamu suka dengar omongannya. Kalau Joshua suka sama Lydia, dia harus suka dengar omongannya Lydia. Kalau saya mencintai istri saya harus suka mendengarkan perkataan istri saya. Nasihat-nasihatnya dia. Kadang saya belajar terlalu lama, dan nih minum. Terlalu lama duduk kan bahaya, saudara. Kalau tidak sering minum. Nah, itu harus didengarkan. Kalau tidak bisa bahaya. Demikianlah kita, kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita harus suka perkataannya. Sebab menjadi Kristen bukan hanya soal ngaku percaya, tapi soal dibaharui pikiran kita oleh firman Kristus itu. Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nggak heran ayat yang sering saya ucapkan dari mimbar ini, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan 1 Yohanes 2 ayat
6 mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Allah Bapa, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah keselamatan dalam bentuk present tense, keselamatan dalam proses yang berkelanjutan, saudara. Kalau kita pahami semua ini, selesailah semua perdebatan soal keselamatan itu sebenarnya. Ada yang berkata keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kamu ajarin hidup kudus, kamu ajarin keselamatan karena perbuatan baik. Ya memang sayangnya orang-orang seperti itu tidak mengerti kebenaran secara utuh, saudara ya. Yang terakhir, keselamatan dalam bentuk future tense. Kata kerja keselamatan dalam bentuk future tense berarti kita akan diselamatkan. Belum saat ini, tetapi akan. Jadi kita saat ini belum diselamatkan dalam pengertian future tense itu. Tetapi kita akan diselamatkan. Nah, apa maksudnya? Kalau kita lihat Alkitab, maka kita temukan ternyata keselamatan dalam bentuk future tense itu berhubungan dengan dua hal. Ya, itu menarik sekali ya. Jadi Alkitab itu sudah kasih kelompok-kelompokan ini keselamatan dalam bentuk aorist tense, penekanannya pada penebusan. Ya. Lalu keselamatan dalam bentuk future tense, dalam bentuk perfect tense, ya, telah terjadi, itu penekanannya pada Allah yang memberikan keselamatan itu. Dan itu berarti manusia nggak boleh sombong, jangan memegahkan diri. Itu Efesus 2. Lalu keselamatan dalam bentuk present tense itu artinya penekanannya bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus dibaharui dalam kebenaran Injil. Karena keselamatan dalam bentuk present tense itu selalu berkaitan dengan Injil yang menyelamatkan. Itu poinnya. Nah, sekarang keselamatan dalam bentuk future tense itu selalu berhubungan dengan dua hal ini. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama, dalam bentuk future tense itu selalu berhubungan dengan kita akan diselamatkan dari murka Allah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu dicatat dalam Roma 5 ayat 9. Saya bacakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah sudah datang? Belum saat ini, nanti pada hari murka Allah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu belum terjadi. Dan saat itu kita akan diselamatkan. Itu future tense, belum terjadi saat ini. Penekanannya kita akan diselamatkan dari murka. Jadi future tense berhubungan dengan murka Allah, di mana kita akan lolos dari murka Allah. Yang kedua, keselamatan dalam bentuk future tense atau masa depan itu berhubungan dengan kita akan menerima upah. Apakah upah kita sudah terima? Belum, makanya keselamatan akan. Keselamatan future. Jadi kita akan menerima upah dari hasil mengerjakan keselamatan itu. Dari hasil proses keselamatan yang sedang kita kerjakan. Jadi future tense itu kita akan terima upah dari keselamatan present tense yang kita sedang kerjakan itu. Dari Injil yang sedang kita terus-menerus responi itu, saudara. Jadi kalau itu dicatat dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Sebenarnya dari ayat 15 aja, tapi saya harus baca dari ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu dasarnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi perhatikan, sudah ada dasar Yesus Kristus. Artinya kalau kita boleh kategorikan orang ini sudah masuk dalam keselamatan aorist tense, keselamatan perfect tense. Jadi sudah dia masuk dalam tahap itu. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Itu ayat 11. Lalu ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Itu keselamatan dalam bentuk apa? Siapa yang tahu? Present tense. Oke, bisa dapat ya. Ayat 11. Itu aorist dan perfect kategorinya. Ayat 12 itu present tense. Jadi di atas dasar Kristus itu kita bisa membangun keselamatan kita dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau kita setia mengerjakannya pasti bisa dikategorikan perak atau emas. Ya. Batu permata, kalau mungkin kurang setia, kayu, rumput kering, dan lebih parah lagi bisa jerami tuh.
Nah, dampaknya apa kalau jerami atau kayu dan lain-lain? Nah, ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, dia mulai masuk ke future tense. Dari aorist dan perfect, lalu dia jelaskan present tense, dan dia mulai jelaskan lagi future tense. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, apa yang bisa dibakar dengan api? Batu bisa dibakar dengan api? Tentu sulit. Ya. Emas dibakar dengan api? Tentu sulit. Tentu kalau kecuali suhunya panas, dan itu pun lebih memurnikan emas itu. Ya. Lalu kalau perak, ya susah dibakar dengan api. Ya. Lalu tetapi kalau kayu dan jerami gampang dibakar dengan api? Sangat gampang. Jadi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya orang yang tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, dia mengalami kerugian. Makanya Alkitab katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berjuanglah, barang siapa menang. Kalau enggak, kamu mengalami kerugian yang besar. Amin, saudara-saudara. Jadi sampai sini saudara bisa mengerti 4 tense keselamatan ini dan 3 aspek keselamatan yang saya sudah jelaskan. Maka tantangan dari saya sebagai gembala saudara, sebagai hamba Tuhan, dan ini untuk saya juga, untuk kita semua. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Sebab kita diselamatkan bukan hanya dulu, bukan hanya telah, tetapi kita sedang diselamatkan oleh kebenaran Injil itu. Terus setia belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan selamat dari murka Allah, itu jaminan Tuhan, dan kita akan menerima upah kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.